dites. Abraham punya berapa anak? Abraham namanya apa, dites. Kalau nggak lulus, belajar lagi untuk jadi orang Yahudi. Dan dikasih rumah, tinggal gratis, dicariin kerjaan. Wah, itu betul. Oke, berikutnya. Nah, ini saya balik lagi. Tadi saya ngomong tentang Matteo Ricci. Gara-gara Matteo Ricci, gara-gara Jesuit ya, yang membuat jalan, yang menerima culture-nya orang Cungko, yang menemukan bahwa Sancti itu adalah Tuhan sama dengan Alkitab. Sancti itu punya nama full name, punya nama lengkap. Namanya Huang Tian Sancti. Huang Tian Sancti ini, kalau si Matteo Ricci bikin gereja, gerejanya tuh di tengahnya bukan cuman salib. Di atas itu dipasang Huang Tian Sancti. Nanti kita belajar tentang Huang Tian Sancti. Huang Tian Sancti adalah nama lengkap Tuhan di langit. Ada nama lengkap loh. Dan gerejanya ditempelin gituan. Jadi orang Chinese yang tidak terdidik tapi tahu nama Tuhan itu, mereka masuk ke gereja itu dan mereka memberi diri dibaptis. Jadi Matteo Ricci ini, aduh ya, waktu dia ngajar di Cungko, dia itu mempertobatkan banyak sekali orang. Dan karena dia pintar, dia ngomong kalangan atas. Dia menobatkan para bangsawan, raja, permaisuri dan sebagainya. Akhirnya setelah dia meninggal, karena saya tadi cerita, dia meninggal karena kelelahan. Penerus-penerus Yesuitnya itu juga sama pinternya. Masuklah Father Ferdinand Verbes tadi yang jadi penasehat raja. Mirip siapa? Daniel. Daniel itu penasehat raja. Ini sama. Pastor Yesuit di zaman raja yang paling terkenal, itu di belakangnya ada orang Yesuit. Hebat ya. Nah, kalau begitu pertanyaannya Tanti, kalau memang betul raja ini Katolik, raja ini Kristen, kenapa Cungko hari ini bukan negara Kristen? Pertanyaan bagus sekali. Nah, saya cerita ya. Saya masuk ke Pope Clement sekarang. Ketika Matteo Ricci kirim buku, yang saya tadi bilang buku, dikirim balik ke Vatikan. Dan di Vatikan terjadi perdebatan. Maka di zaman Raja Kangse ini, semua orang Yesuit dikasih permit. Boleh menyebarkan agama seluas-luasnya. Bahkan ketika Matteo Ricci meninggal, orang bule itu second class citizen. Harusnya di kuburannya nggak boleh di Beijing. Jauh di Makau. Jadi ketika Matteo Ricci meninggal, dia dikubur di Makau. Karena Makau itu pelabuhan untuk ke Cungko. Tapi zaman raja ini, saking dia suka sekali sama kekristenan, maka Matteo Ricci punya mayat diangkut, dibalikin ke Beijing. Dia punya kuburan, kuburannya di Beijing. Kuburannya itu kalau teman-teman pergi ya, saya nggak taruh di sini, itu daerah yang bagus. Jadi di raja yang kasih. Jadi Matteo Ricci dan orang-orang Yesuit dikuburkan di kuburan raja di Beijing. Saking rajanya ini bersimpati besar sama si orang Katolik ini. Dan dikasih, apa itu, tahu nggak kalau orang Cungko itu raja bikin pengumuman itu loh. Terus dibuka gitu loh. Itu namanya dekret bahasa Inggrisnya. Artinya pengumuman dari raja. Disebarkan di seluruh Cungko bahwa orang Katolik, orang Yesuit boleh menyebarkan agama Katolik seluas-luasnya. Hebat. Zaman itu tiba-tiba di Vatikan, ini saya ngomong kenyataan ya, silakan teman-teman Google. Ada dua grup besar, Dominican, Franciscan, Yesuit. Karena Yesuit ini terlalu terkenal, zaman itu, kalau teman-teman lihat gereja bagus-bagus, misalnya gereja di Eropa, keren kan? Keren kan? Pilarnya, marmernya, hebat-hebat nggak? Emasnya. Waduh, gereja mah keren banget lah di Eropa. Lihat kan? Kalau kita jalan-jalan ke Eropa kan pasti pergi ke gereja-gereja. Kalau kita tur ke Cungko, perjalanan kita masuk kelenteng, keluar kelenteng ya kan? Jadi kalau teman-teman perhatikan arsitekturnya, itu namanya barok. Barok itu adalah sejenis aliran di mana pilarnya aja itu tidak lurus. Lihat rumah di mana ya? Muara Karang, Pluit itu kan orang kaya lama. Kalau kaya baru kan sekarang di PIK ya kan. Orang kaya lama itu
pakai rumah yang pakai pilar-pilar ada kan? Pilarnya lurus kan? Marmer kan? Nah, perhatikan gereja di Eropa, pilarnya itu melengkung-lengkung. Itu namanya aliran barok. Emas di mana-mana, lihat nggak? Keren sekali. Nah, itu hasil karya para Yesuit. Jadi waktu itu Yesuit itu memang hebat sekali. Jadi kalau orang hebat itu banyak musuhnya. Saya nggak ngomong jelek, tapi ini kenyataan. Setelah perdebatan, Paus kita mengirim 9 kardinal ke Cungkuo. 9 kardinal datang. Dan 9 kardinal itu bawa pesan dari Bapak Uskup ke raja ini, ya, bahwa orang Katolik dilarang masang tulisan Huang Tian Sangti, turun. Itu tahayul, buang. Nama Tuhan tidak boleh sangti, karena Alkitab yang dicetak zaman itu, Alkitabnya ngomong Tian Fu, Tuhan Bapa. Terus Tuhannya dipanggil Tian Fu, Tian itu Tuhan, Fu itu papi. Jadi Allah Bapa itu diterjemahkan sebagai Tian Fu. Nama Tuhan itu Tian. Dan menurut Bapak Paus kita tidak boleh. Buang. Itu sangtilah, tienlah, itu tahayul, buang. Nama Tuhan semua seragam seluruh dunia. Mau orang Indonesia, orang India, orang Jepang, semua nama Tuhan cuma satu, Deus, nama Latin. Itu nggak boleh. Terus sembayang orang Cungkuo kan suka sembahyang leluhur ya kan? Tidak boleh. Itu juga dilarang. Apalagi ya, pokoknya macam-macam aturan diboleh. Nah, ketika itu tanggal 13 November tahun 1704 itu terjadi. Dan mereka berunding dan raja menjadi sangat marah. Kenapa? Karena budayanya orang Cungkuo harus menghormati leluhur. Tiba-tiba gak boleh nyebut nama Tuhan pakai Tian Fu. Koneksinya hilang. Nama Deus, gak tahu siapa itu Deus. Itu bahasa Latin. Jadi berantemlah antara si raja ini dengan para utusan kardinal. Dan itu dikenal namanya right controversy. Silakan teman-teman Google, ternyata bukan Cungkuo, Jepang, India pun tidak boleh. Hasil karya Jesuit di tempat itu yang berhubungan dengan budaya lokal ditiadakan, tidak boleh. Dan waktu itu Tuhan dipanggil Deus. Dan untuk Tiong Chiu, sembahyang leluhur itu gak boleh. Yang sudah dibaptis tidak boleh ikut sembahyang tanggal 1 dan tanggal 15. Shu It Cap Go gak boleh. Pokoknya macam-macam dilarang. Dan karena dilarang, raja menjadi marah sekali. Dan raja marah dan raja bilang, agama lu sama Buddha, sama Tao itu sama. Kenapa lu mau bikin beda-beda gitu? Sedangkan agama Tao dan Buddha aja bisa ngikutin budaya lokal. Kenapa kamu mesti ngikutin budaya lokal? Dan kalau teman-teman tahu, ternyata hampir 12 tahun Raja Kangxi sampai hari dia mati, dia tetap kirim surat ke Vatikan meminta kelonggaran untuk orang Cungkuo. Please, jangan dilarang sembahyang leluhur. Untuk orang Cungkuo, please gitu loh. Kasih kelonggaran. Dan waktu itu, jadi jangan dipikir ya cuman orang Protestan yang keras. Gereja Katolik pun pernah sangat amat keras. Dan ketika itu Vatikan ngotot berkeras. Raja sudah mencoba selama 12 tahun. Akhirnya dikeluarkan dekret. Agama Katolik dilarang di seluruh Cungkuo. Dan menjadi agama larangan. Ketika itu sekian ratus tahun kemudian masuklah orang Protestan. Orang Protestan tidak mau kena ban. Makanya orang Protestan dia bilangnya Sing Cao, agama baru. Nggak ada hubungannya sama Katolik, beda. Itu beda. Kami Sing Cao, agama baru. Nah itu yang terjadi. Dan nama Tuhannya di dalam Alkitab Chinese-nya, dia nggak pakai Tian Fu lagi. Tian itu nama Tuhan dan Fu Allah Bapa. Dia pakai nama Shangti. Itulah kenapa Alkitab Mandarinnya orang Protestan sama orang Katolik beda. Itu karena kejadian ini, right controversy. Nanti Google aja, jadi di Google ya apa yang saya ngomong. Nah berikutnya.
Hmm. Tahun 1742, Paus Clement menerbitkan surat lagi melarang orang Katolik terlibat ucara Confucius. Dan 200 tahun kemudian, saya kasih tahu ya, 200 tahun kemudian, setelah nggak ada umat di Asia, nggak ada yang bertobat kali ya, menurun, berpikir ulang lagi setelah reformasi dan sebagainya. Tahun 8 Desember tahun 1939, bayangin tuh. 200 tahun kemudian, Paus Pius ke-12 mengizinkan orang Kristen Katolik untuk mengikuti ritual penghormatan kepada leluhur. Konsili Vatikan juga boleh, budaya asli boleh masuk dalam liturgi ketika memungkinkan. Makanya sekarang gereja-gereja itu ada pemberkatan. Itu loh, kalau Chinese New Year kita boleh ke gereja, asal nggak ketemu aja sama Rabu Abu, kan boleh itu pemberkatan orange ya kan. Nah itu boleh masuk setelah Vatikan kedua, tapi itu 200 tahun kemudian, di mana udah nasi sudah jadi bubur. Sekarang tadi saya ngomong panjang lebar tentang anak domba Allah di Perjanjian Lama. Terus saya masuk ke dalam raja-raja yang kemungkinan besar orang Kristen. Sekarang saya mau bahas tentang anak domba Allah di dalam Perjanjian Baru zaman Yesus. Ketika si Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia bilang, inilah anak domba Allah. Oke, balik ke tulisan Yi tadi. Bahwa untuk menjadi orang benar dalam bahasa Mandarin, bahasa Chinese, harus ada domba di atas, saya di bawah, wo di bawah, oke? Nah, kalau satu orang si Adam berdosa, seluruh dunia kehilangan kemuliaan Tuhan dan dibuang dari Taman Eden masuk ke dunia. Dunia ini tempat orang berdosa. Tempat iblis juga dibuang, itu dunia. Makanya nanti ikut pelajaran Mami Chun. Siapakah penguasa dunia? Dan jangan kaget, penguasa dunia itu adalah iblis. Oke? Kita dibuang di dunia ini. Dan karena satu Adam berdosa, semua menjadi berdosa. Tetapi karena satu Adam yang baru, yaitu Yesus yang menanggung dosa kita, maka kita semua rame-rame bisa ikut lagi karena ikut Yesus. Kembali masuk ke Eden. Masuk dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, saya sekarang mau ceritakan tentang Yesusnya. Nah, ada budaya. Ingat ya, budaya Cungko ini sudah lama sekali. Oke, kita nonton film. Film silat. Suster suka nonton film silat gak, suster? Film silat pernah nonton ya, film silat ya. Film yang jadul lah, film zaman sekarang beda. Nggak tahu nih suster-suster masih muda sekali. Film jadul waktu saya masih kecil, suster, ceritanya kayak gini lah. Bapaknya dibunuh, semua keluarganya dibantai, dia tinggal sendirian ya kan. Terus dia lari mencari ilmu baru untuk balas dendam. Itu film jadul ya kan. Dalam perjalanannya mencari ilmu baru, ketemulah orang yang baik ya kan. Diangkatlah jadi saudara ya kan. Ke orang Cina itu mau diangkat jadi saudara ya, harus minum darah, suster. Ngeri banget, itu orang Cina memang. Jadi minum darah, caranya gimana? Kalau saya sama Mami Chun gak ada hubungan darah, tapi karena saya dari Jambi gitu ya, wah anak kos susah zaman itu, kuliah susah. Terus saya ikut Mami Chun, ikut PA, aduh gila, baru tahu loh, Tuhan itu kasih masa depan yang cerah. Aduh, saya baru tahu loh. Tuhan itu bikin kita beruntung, saya baru tahu. Saya setiap minggu Sabtu dulu anak kos, saya rajin ikut PA. Karena saya dengar the good news. Saya dari Jambi, miskin, bodoh pula, ngomongnya logatnya gak jelas ya. Cakep juga enggak, mau cari kerja. Pokoknya susah banget. Saya naik oplet, aduh pokoknya hidup susah. Ketika saya lihat Mami Chun dan mendengar tentang kabar baik bahwa di dalam Tuhan ada kesempatan nasibnya berubah, saya demen. Apalagi waktu itu Mami Chun cerita tentang perpuluhan. Aduh, saya perpuluhan dari masa muda saya. Orang Katolik gak ada perpuluhan. Aduh, belajarlah Mami Chun ya.
Saya belajar tertib dalam hidup saya. Saya belajar memberi buat Tuhan. Itu belajar dari Mami Chun. Dari masa muda saya. Terus saya cinta banget sama Mami Chun. Ini balik ke film tadi ya. Saya mau angkat ini mami saya. Ini saya. Jadi kalau saya mau jadikan ini, mesti minum darah. Ya, ambil mangkok. Pakai hio sembahyang ke surga. Ya, bahwa kami ada ikatan baru. Shongti, pai shongti. Saya potong tangan saya keluarin darah. Mami juga potong tangannya keluarin darah. Terus darah ini diminum. Separuh buat mami, separuh buat saya. Berarti saya minum darah mami, mami minum darah saya. Berarti saya sama mami itu sudah sedarah. Ya kan? Itu orang Cungko, orang itu budayanya. Jadi kalau sudah sedarah, kalau saya diganggu orang, yang maju siapa? Mami. Kalau mami ada yang ngomongin, gosipin, yang maju siapa? Saya. Bisa ngerti kan? Itu namanya kami saudara-sedarah. Pai Shongti. Dan budaya ini sampai hari ini masih ada nggak? Ada. Kalau teman-teman nonton film tentang mafia Hong Kong, triad, mafia Jepang, Yakuza, ya kan? Kalau mau masuk geng mafia, mesti minum darah. Nah, itu upacaranya minum darah. Darahnya dipotong, minum. Jadi kita bersaudara karena darah tadi. Karena darah ini kita jadinya bersatu. Saya sama mami bersatu. Sehingga kalau saya diomongin orang, yang maju si mami. Begitulah kira-kira tentang perjanjian darah. Nah, ini budaya Chinese, perjanjian darah ini. Sering kan nonton film kayak itu zaman dulu? Yang ibu-ibu ini pasti pernah lah nonton film gitu. Film silat kan, wih, Pai Shongti. Di atas kapal, gak ada kerjaan, ketemu orang baik. Wah, kita jadi Shongti, sembayang, makan minum darah, ya kan? Itu film jadul. Suster pernah nonton film kayak gitu? Gak pernah. Aduh, suster ini masa muda, yang masa dulu filmnya kayak gitu semua tuh. Tapi gampang, suster lihat aja Yakuza, lihat aja Triad. Pokoknya kalau orang masuk geng, itu minum darah. Betul? Itu budaya Cungko, budayanya orang Tionghoa. Nih, kalau yang namanya blood brother, kalau namanya sudah Pai Shongti, jadi kakak adik itu minum darah. Saya mau kasih lihat ya. Tahu nggak? Ketika kita hari Minggu, kita ekaristi, maka dibilang inilah darahku, darah perjanjian. Kita minum darah. Karena saya minum darah Yesus, Tuhan bilang tubuhku adalah benar-benar makanan. Abide in me, ambil bagian dalam aku. Kalau kamu tidak makan tubuhku, kamu bukan menjadi milikku, ya kan? Murid-murid mundur. Oh, banyak yang mundur. Jadi jangankan ustadz yang tadi pagi saya nonton itu, Tuhan kok dimakan. Oh iya, dia nggak ngerti, ya kan? Dia nggak ngerti. Kita sama Tuhan kita ada perjanjian darah. Sehingga kalau saya diganggu orang, damai sejahtera saya diambil, saya nggak bisa tidur, saya nangis, saya sedih, saya kecewa, saya dipermalukan. Yang maju siapa? Yang maju siapa? Yesus. Ingat ya, yang suka nangis malam-malam, yang suka nggak bisa tidur, bodoh kalau nggak bisa tidur. Makanya ingat perjanjian darah. Yes, kenapa kita bolak-balik setiap minggu? Penting sekali ekaristi. Inilah tubuhku. Inilah darahku yang kukorbankan bagimu. Kenapa mesti diulang-ulang? Supaya kita ingat. Kita ini sudah dibeli, dibayar lunas di kayu salib. Kita ini milik Yesus. Kita sudah minum darah dia. Kita ini milik dia. Kalau damai sejahtera kita terganggu, kalau kita dicuri kebahagiaan kita, kalau ada bagian dari diri kita yang diganggu, ingat yang maju siapa? Yesus. Sampai di sini oke ya teman-teman. Makanya di dalam budaya gereja kita diulang-ulang supaya kita ingat kita ini orang Cungko.
minum darah itu biasa. Supaya apa? Supaya sedarah. Dan kalau sudah sedarah, yang maju bukan saya. Yang belain saya maju duluan karena sudah sedarah. Oke? Budaya minum darah. Budaya panggil Tuhan itu Sangti atau Tien, itu bukan muncul zaman now. Itu sudah ada, nih ya, saya kasih lihat peta saya ini. Yang ada salibnya itu tahun 0, tahun Yesus. Sampai ke ini tahun 2025, 2500 tahun. Ternyata kalau ditarik ke belakang, hampir 4500 tahun yang lalu, orang Cungko sudah menyembah Tuhan di langit. Yang tadi saya bilang si Matteo Ricci cerita tentang Tuhan di langit itu loh. Kita akan bahas sekarang Tuhan di langit. Penemuan dari Pastor Matteo Ricci. Dia yang menulis. Jadi kalau teman-teman lihat ya, Buddha, agama Tao itu muncul 500 tahun sebelum zaman Yesus. Ini Taoisme, Buddhis di India itu 500 tahun. Masuk ke Cungko itu kira-kira 200 tahun sebelum Masehi. Teman-teman lihat ya. Jadi sebelum agama-agama ini muncul, orang Cungko itu menyembah Tuhan yang mana? Mereka menyembah Tuhan yang mana? Karena ternyata yang namanya Tien atau Shangti itu sudah disembah jauh sebelum agama-agama ini muncul. Siapa dia? Ini menurut Confucius. Jadi saya ngomong ini ada dokumennya. Confucius yang menulis bahwa zaman dulu nama Tuhan itu Sangti. Oke, Sangti. Atau setelah ganti dinasti, namanya dipanggil Tien. Tien atau Sangti itu sama. Maka tulisan Tien, ingat ya, Tien itu diambil dari huruf ini. Teman-teman lihat ya, Tien. Ini huruf Tien, nama Tuhan. Ingat ini nama Tuhan. Ini Ta, besar. Ingat ya, ini besar atau Ta. Jadi susah belajar huruf Chinese. Ini Ta, besar. Ya. Ini Tien, artinya besar, dia lebih besar lagi. Dia maha besar. Tuhan itu besar, tapi lebih besar lagi. Dia maha besar. Sampai di sini huruf ini teman-teman ngerti ya. Jadi tahu kan huruf Tien itu artinya di akar katanya itu adalah Ta, besar. Dia maha besar. Oke, yang tadi saya cerita. Ketika Abraham membakar korban, tahunnya sama. Ternyata menurut dokumen sejarah, raja yang namanya Huang Ti, ini raja nggak ada yang tahu namanya siapa, cuman orang bule menemukan dokumen, terus bulenya kasih nama Huang Ti, padahal namanya bukan Huang Ti. Huang Ti itu artinya raja, emperor. Nah, emperor ini namanya Yellow Emperor ini, kabarnya dia membakar korban di atas gunung Taisan. Cara bakar korbannya sama kayak orang Yahudi. Domba yang dibelah, dibakar. Jadi jangan dipikir orang Cungko itu orang Cina. Sembayangnya itu kayak kita sekarang itu loh. Ada bebek, ada ayam, dikasih hiyo. Bukan sesajen, saudara-saudara. Saya juga baru tahu. Ternyata dia bakar korban seperti orang Yahudi. Nah, bingung kan dari mana datangnya? Oke, ini namanya raja. Raja zaman dulu sebelum namanya emperor namanya Wang. Ini Wang tuh raja, bukan emperor ya, Wang. Kenapa tulisannya Wang seperti itu? Ingat ya, garis yang di atas ini langit. Garis yang di bawah itu bumi. Menghubungkan bumi ke dalam langit ya, ada satu penghubung. Ingat ya, raja itu adalah intercessor, penghubung. Jadi kalau zaman dulu yang menjadi sembayang, kalau sembayang besar itu bukan pendetanya atau kayak tukang agamanya, bukan. Tapi raja yang menjadi tukang sembayangnya, apa sih bahasa Indonesianya? Menjadi leadernya, apa bahasa Indonesianya? Imamnya, gitulah. Raja ini yang menjadi imamnya, intercessor, apa bahasa Indonesia? Pengantara. Jadi kalau teman-teman lihat hurufnya ya, kalau saya ambil huruf langit di atas saya buang, huruf bumi ya saya dibuang, di tengah teman-teman lihat apa? Salib Yesus kan? Yesus itu pengantara kita enggak?
Kita bisa di bumi ini bisa sampai ke surga, doa kita melalui siapa? Yesus. Maka Yesus bilang kalau berdoa hanya melalui satu nama. Makanya kalau orang berdoa, kami berdoa dengan pengantara kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Alamatnya jelas. Yang jadi Mr. Postman, yang jadi tukang pos ke atasnya, Yesus. Salib. Ya kan? Di Cungkuk ternyata, orang Cungkuk nih, raja itu pengantara. Penghubung antara orang di bumi sama di langit. Makanya tuh raja itu jadi pemimpin sembayangnya. Kalau ada acara besar, dia itu yang jadi sembayang. Mirip seperti siapa? Kalau di Alkitab ada nggak tokoh yang begini? Raja, nah, hadiah. Angpau. Yang dia raja, tetapi dia juga seorang imam. Salah, siapa? Ayo. Ada tokoh di dalam Alkitab, dia itu raja, tetapi dia juga imam. Neng. Siapa yang baju putih? Awi kalau jawab. Pintar, kasih lagi. Melkisedek. Melkisedek adalah seorang raja dan dia seorang imam. Dia orang pertama yang mengadakan ekaristi. Alkitab mengatakan dia ada roti dan dia ada anggur. Dan dia memberkati Abraham. Siapa sih gak pernah dengar? Buka Alkitabnya nanti. Melkisedek, catat, nanti Google cari sendiri, oke? Awi pintar. Oke. Sorry ya, saya cari ini udah lama, terus saya cari baru lagi gak dapet. Saya cuma mau kasih lihat, sembayangan orang Chinese itu, sembayangannya itu dari zaman 4.500 tahun. Sorry ya, ini jelek banget karena saya dapetnya di internet. Saya cari lagi gak ketemu. Dari zaman yang merah ini punya orang Cina ya. Dari zaman raja pertama sampai dinasti Qing yang terakhir. Sedangkan yang hijau ini orang Yahudi. Yahudi sembayang di bait Allah. Setelah bait Allahnya hilang, setelah Yesus kan bait Allah diserang oleh Roma dan sebagainya. Setelah bait Allah hilang, orang Yahudi tidak sembayang lagi. Bakar-bakar korban, potong kambing gak ada. Sampai hari ini negaranya sudah berdiri 70 tahun. Dia gak punya bait Allah. Dan sampai hari ini gak ada lagi potong kambing, betul? Itulah yang diributkan hari ini. Kalau mau tahu perang macam-macam itu cuma ributin bait Allah itu. Nah, saya cuma mau bilang orang Cungkuk itu continuously sembahyang untuk Tuhan di langit. Dengan cara potong kambing, kita lihat ya. Sedangkan orang Yahudi berhenti. Setelah zaman Yesus tahun 70-an ketika bait Allah hilang, sejak itu gak ada potong-potong kambing lagi. Hilang sudah, budaya potong kambing itu hilang. Sampai hari ini teman-teman bisa melihat, ini zaman dinasti Ming. Peninggalan dinasti Ming, tempat sembayang. Kalau kita pergi ke Cungkuk namanya Tianta. Tianta itu diterjemahkan sebagai Temple of Heaven. Padahal itu salah terjemahan, harusnya the Altar of Heaven. Di tempat ini tempat sembayang dulunya. Hari ini kalau kita ke sini ini tempat tamasya. Jadi orang lupa karena ini sembayangannya raja. Ini tempelnya, kelentengnya para raja. Raja dulu sembayang di sini. Setelah para raja nggak ada, presiden yang pertama Cungkuk itu pergi menghormati ini. Setelah itu tidak ada lagi. Dan orang Cungkuk lupa sama Tuhan di sini. Dan herannya ini kelenteng kalau kita pergi ya, hari ini tempat tamasya. Orang tua ada yang main itu loh yang, apa itu? Nah itu, pinter banget. Ada lagi yang jodohin anaknya, pokoknya jadi pasar jodoh, rekreasi. Pokoknya jadi tempat rekreasi tempat ini hari ini. Perhatikan berapa susunannya, berapa lantai? 3. Gerbang ada berapa undukannya? Perhatiin ya. Berapa lantai? 3. Ada berapa undukannya? 3. Keep in mind 3 ya. Di dalam kelenteng ini tidak ada binatang. Beda sama kelenteng-kelenteng di Jakarta, di Hong Kong, Singapura beda. Kalau di Singapura, kelentengnya depannya ada binatang. Aneh, namanya pisu. Dia bisa makan, gak bisa ee. Makanya orang Cina tuh seneng duitnya masuk gak bisa keluar. Makanya binatang itu dipiara, pisu ini. Itu betul, itu orang Cina sukanya begitu. Peditnya gak ketulungan, bisa masuk gak bisa keluar. Dan binatang ini
Ada depan kelenteng. Kalau teman-teman pergi ke Jepang, silakan perhatiin ke Jepang. Yang jaga kelenteng di depan itu bukan pisu. Kayak anjing, kayak kucing, benar? Nah sekarang saya tanya, itu binatang apa? Yang tahu? Tahu hulicing nggak, hulicing? Kalau film Koreanya ada kan? Apa namanya? My girlfriend is Humigo. Ya kan Humigo? Humigo tuh hulicing. Itu adalah sejenis rubah. Jadi kayak jadi-jadian. Nah kalau di Jepang yang jaga kelenteng itu hulicing itu. Kalau di Thailand, pernah ke kelenteng Thailand? Lihat yang jaga kelenteng depan tuh siapa? Siapa? Naga, ular. Perhatiin. Ular. Pernah lihat patung Buddha? Ya. Ada yang di atasnya ngelindungin. Apa itu? Berapa kepalanya? 7 atau 9 saya nggak tahu lah. Ya kan? Dijaga. Itu gunanya apa? Penjaga kan? Kalau teman-teman ke sini, kelenteng ini, tidak ada satupun binatang. Tidak ada lukisan apapun, cuma bunga-bunga ukiran. Nggak ada binatang satupun di kelenteng ini. Mau cari naga, nggak ada. Luar, dalam, kiri, kanan, semua lukisan tidak ada. Ini dibikin dari zaman dinasti Ming. Oke, saya cepetin ya. Di depannya kalau teman-teman lihat, ini ada kambing, ada sapi. Ini adalah sesembahan, bukan seperti hari ini loh, sesajen-sesajen air putih, bukan. Ini semua dibakar, dipotong dan dibakar seperti orang Yahudi. Kalau teman-teman pergi hari ini masih ada nih semua tempat sembayangnya. Nah, yang tadi saya bilang Huang Tian Sangti, jadi tengah kelenteng itu yang tadi 3 lantai itu, kalau di atas ada tulisannya, ini tulisannya fullnya. Nama Tuhannya full, tadi kan namanya Sangti kan, ternyata nama fullnya 4 huruf. Huang Tian Sangti, yang artinya dia itu adalah Supreme God. Dia Tuhan Maha Besar. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah nama di atas segala nama. Pertanyaan saya, pernah nggak dengar ini? Nama di atas segala nama. Pernah dengar? Di mana? Di mana suster? Suster lagi. Siapa yang tahu? Nama di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Pernah dengar nggak ini? Pernah? Di mana? Oke, tebak-tebak. Awi, siap-siap. Filipi 2. Yakin? Yakin? Coba cariin Filipi 2. Bener nggak? Filipi 2 ayat 11, coba Filipi 2 ayat 11, benar? Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bukan. Ayo, di mana? Wahyu 19. Wahyu 19, ketika Yesus datang kedua kali, dia akan pakai baju putih, dia akan naik kuda. Dan di atas pahanya bertuliskan nama di atas segala nama. Ketika Yesus datang kedua kali, nama dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Udah habis ya? Gue cepetin ya, sebentar. Masih. Jadi nama Huang Tian Sangti yang disembah itu, nih Huang Tian Sangti ini, kita kan kalau baca ini kan nggak ngerti kan? Ya kan nggak ngerti. Ternyata nama ini Wahyu 19, nanti cari sendiri, saya lupa di mana. Wahyu 19 pokoknya. Nama Tuhan di atas segala Tuhan. Oke, saya cepetin ya. Ini nih, Wahyu 19 ayat 16. Oke, saya cepetin ya ini ya, bahan saya supaya cepat habis. Baru 70? Enggak lah, cepet. 5 menit lagi. Oke. Raja kalau sembayang, teman-teman kalau perhatiin ya, raja kalau sembayang, itu rajanya puasa dulu, sembayang, dan setahun 3 kali Tuhan orang Yahudi, rajanya sembayang. Persis orang Yahudi pergi ke Yerusalem setahun 3 kali. Kalau teman-teman baca kitab Tobit itu tinggalnya tuh di kota apa ya Tobit tinggalnya? Niniwe atau apa ya, pokoknya di Irak situ. Dan setiap tahun dia pulang
untuk sembahyang ke Yerusalem. Karena bait Allah di Yerusalem setahun 3 kali. Sama raja setahun 3 kali. Yang membedakan raja Yahudi, raja Cina ini, bahwa kalau dia sembahyang itu binatang digiring. Jadi ratusan kambing, ratusan binatang yang dibawa tidak boleh bercacat celah. Persis dengan orang Yahudi, persis. Dan binatang ini dituntun masuk ke dalam satu tempat yang namanya Kuikwanmen, gerbang maut. Gerbang maut loh. Karena menurut kepercayaan orang Cungkwo, semua orang mati pasti masuk ke gerbang maut ini. Semua orang Cina percaya. Makanya kenapa orang Cina kalau meninggal harus bakar kertas. Suster pernah lihat orang Cina enggak? Bakar kertas enggak? Pernah nggak tanya, ngapain sih bakar-bakar kertas? Pernah nggak tanya? Nggak pernah tanya. Tahu nggak kenapa mesti bakar kertas ini? Nggak tahu, saya ceritain ya suster ya. Orang Cina itu percaya kalau meninggal pasti masuk neraka. Pasti. Dan neraka itu adalah tempat penyiksaan. Dan duit ini disiapkan untuk nyogok, kayak nyogok KPK gitu loh. Itu betul, itu kepercayaan orang Cungkwo benar. Dan ini duit dibakar. Makin kaya duitnya, aduh kalau di Singapura bakarnya bisa 1 kontainer kalau dia kaya raya, gua tahu. Demi untuk menyogok. Nah, disogoklah raja neraka ini dengan duit-duit ini beneran. Terus setahun sekali orang Cina, namanya Cit Gue Pung ya kan, ada yang namanya Gosman, itu di Singapura, Hong Kong, itu heboh lah kalau bulan-bulan gitu. Tiap malam tong tong ceng, ada panggung bonekanya. Itu untuk menghibur arwah-arwah kalau suster mau tahu. Jadi ini panggung boneka kayak gini, tong tong ceng, kayak unyil gitu, atau main opera gitu-gitu ya. Nia semua. Ya. Nah itu bangkunya semua kalau di Singapura kosong. Untuk menghibur arwah betul. Jadi dipercaya arwah itu setahun sekali dapat holiday 1 bulan full. Makanya orang Cina gak ada yang kawin. Cit gue bulan 7, bulan 8 gak ada yang kawinan, gak ada yang mau, takut. Kawinan itu cuma akhir tahun, betul? Nah itu kepercayaan orang Cina. Kenapa untuk nyogok raja neraka? Saya tepetin aja karena ini budaya kami. Kenapa? Karena punya konsep orang mati pasti masuk neraka. Maka binatang itu dituntun masuk ke dalam namanya Gate of the Hell, Kuikwanmen. Jadi binatang itu mengambil alih dosa-dosa dan nanti dipotong sama raja, dibakar. Terus rajanya mohon pengampunan kepada Tuhan di langit. Itu budaya Cina. Dan ternyata budaya ini dilupakan orang. Orang sibuk bakar kertas, tapi dia nggak tahu tujuannya apa. Ini tentang raja neraka. Ini yang saya bilang kalau di Singapura kalau ada pesta 7 bulan hantu, itu orang lagi nonton tuh opera. Depannya kosong itu untuk arwah. Iya. Nah, ini memang betul kalau di Taiwan lebih gila lagi. Di Taiwan ada satu kali papinya demennya nonton film Blue. Ini benar. Tuh papinya meninggal. Jadi upacara kematiannya dia panggil cewek-cewek yang telanjang-telanjang untuk kayak gitu. Terus untuk menghibur arwah papinya tiap tahun dia bikin tuh yang di pole dancer itu loh yang pakai di tiang-tiang yang seksi-seksi. Itu Taiwan lebih gila lagi. Oke, ini adalah tadi kita belajar kan kambing. Kambing itu dipakai sebagai lambang filia. Karena kambing itu adalah binatang ketika dia mau netek sama maminya, netek sama induknya, dia akan sujud. Jadi kambing itu selalu dipakai sebagai lambang filia atau lambang uhau atau lambang berbakti. Makanya, nah ini teman-teman lihat huruf ini. Ini fu. Artinya bahagia. Nah kalau kita orang Hokkien bilangnya hok. Tapi ahok itu namanya bukan ini. Mirip nadanya tapi bukan ini. Ini hok artinya beruntung. Atau yang lebih keren tuh prosperity. Jadi orang Cungkwo atau orang Chinese paling suka huruf ini.
Kalau yang ekstrim, rumahnya kalau suster datang ya, jangan kaget, hurufnya yang bener kayak gini. Dibalik, ditebalikin, dimiringin lagi, ditempel di atas tembok rumahnya. Itu banyak, supaya rezekinya turun terus gitu loh. Nah itu huruf itu. Huruf ini punya arti, saya kasih lihat ya. Huruf ini punya arti, artinya apa? Sebentar ya. Saya nggak mau bahas yang binatang ini lah, lebih susah. Saya bahas yang ini aja. Ini nggak usah lah, biar cepet aja. Aduh, ini masih banyak. 5 menit boleh? Oke, cepet aja ya. Huruf ini, hok ini satu terus ada mulut, ada kotak. Kalau hurufnya ada kotak, suster lihat hurufnya ada kotak ya. Itu huruf yang artinya inilah. Nah, ini huruf yang ada kotaknya itu. Garis satu terus ada kotaknya. Kotak itu mulut atau kou. Jadi kalau makan, ngomong dalam huruf Cina, pasti ada yang kotak itu, artinya mulut. Itu mulut ya. Nah, herannya huruf bahagia ini ada satu mulut. Karena i-er-san, 1, 2, 3. Satu itu garisnya satu. Satu mulut artinya satu orang. Satu orang, ini huruf yang tadi saya bilang sen. Artinya roh Tuhan. Ini taman. Ada satu orang, bahagia itu konsepnya orang Chinese, bahagia itu satu orang berjalan di dalam taman bersama Tuhan, itulah bahagia. Adam dan Hawa itu bahagianya full. Gak susah cari makan, pengan, gampang, hidupnya pokoknya gampang lah, gak ada air mata. Ketika di taman Eden. Jadi huruf fu ini, bahagia itu adalah satu orang berjalan di Taman Eden. Makanya kalau mau bahagia, punya hubungan sama Tuhan yang istimewa. Berjalan bersama Tuhan. Oke, kita bahas ya. Saya cuma mau kasih lihat tadi loh. Kenapa mesti tiga tadi ya. Tiga ya. Nah, saya mau kasih lihat. Ternyata ini kitab sucinya orang Tao. Orang Tao punya kitab suci namanya Tao Te Ching. Di dalam buku Tao ini, Alkitabnya mereka dikatakan begini. Saya tidak tahu namanya siapa, pokoknya saya kasih nama dia Tao. Tuhan itu namanya Tao. Itu kata buku itu. Dia adalah maha besar. Saya nggak tahu dia anak siapa, dia dari mana. Yang saya tahu dia adalah 1, 2, 3. Dan 1, 2, 3 ini pencipta alam semesta. Wow. Ini menurut buku Tao Te Ching, ya. Dan dia bilang makanya orang Cina kalau sembayang apa-apa 3 nih loh. Undukannya 3, atapnya 3, gerbangnya 3. Ini yang terakhir ini namanya the altar of heaven. Ini tempat bakar itu loh, bakar kambing dan sebagainya. Bedanya orang Yahudi sama orang Cungko, kalau orang Yahudi bakar kambing selesai. Kalau orang Cungko habis bakar kambing domba, dia bakar sutra. Setelah sutra, dia ambil arak Cina itu ditumpahin. Pernah lihat orang kalau ke kuburan suka numbahin arak? Nah itu, raja-raja juga numpahin. Jadi Tuhan itu dikasih yang terbaik. Nah ini semua 3, makanya kalau orang Cina sembahyang, hionya 3, ada gelasnya 3, apa-apa 3. Kenapa? Akarnya adalah pencipta itu 1, 2, dan 3. Aneh ya suster, saya juga baru tahu. Itu kenyataan. Nah ini adalah 1, 2, 3 yang digambarkan di agama Tao. Namanya the three pure one. Teman-teman lihat aja, jebret. Nanti pelajarin di rumah, tanya Google sendiri ya. Inilah sembahyangnya 3. Nah, saya mau ngomong ini 1 menit lagi boleh ya. Tao artinya jalan. Saya ulangin ya. Tao, agama Tao, Tao itu artinya jalan. Hurufnya ini, huruf jalan itu. Kalau kita buka Alkitab, kita Yohanes 1, bahwa pada mulanya adalah firman Tuhan, dan firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Maka kata the word itu diterjemahkan pakai huruf yang tadi. Tao itu, the word of God itu muncul. Tadi Tao bilang, saya tidak tahu namanya siapa, saya kasih nama dia Tao, ya kan?
Tuhan itu di agama Tao dipanggil Tao. Dan ternyata Tao itu ada di Yohanes 1 ayat 1. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Oke, ini sembayangnya yang tadi saya bilang. Tanggal 1 dan tanggal 15. Cuit Capgo ada di Mazmur 81 ayat 4 sampai 5. Saya bacain ya. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel. Suatu hukum dari Allah Yakub. Allah Yakub menentukan setiap tahun bulan baru dan bulan purnama. Bulan baru itu apa? Tanggal 1 dan tanggal 15. Tanggal 1 dan tanggal 15 menurut kitab Mazmur, bukan saya yang bikin, ditetapkan oleh Allah Yakub sebagai hari sembayang. Orang Yahudi sama orang Cungko sembayangnya sama. Cuit Capgo. Ini sembayangannya. Saya nggak usah puterin filmnya, nggak usah lah, panjang sekali. Ini juga nggak usah, saya lewatin. Teman-teman, huruf-huruf yang harus saya bawain. Udah, saya cepet ya. Ini nggak usah lah, saya cepet aja. Nah, ini yang menarik. Ada satu huruf yang saya menarik. Ini artinya Xiongti, artinya kakak adik. Terus kata kakak pertama itu hurufnya yang ini, yang gede ini loh. Bentar ya. Ini kakak pertama, ingat ya. Kenapa ada mulut? Tadi saya ajarin kan, kotak ini artinya mulut kan? Kou, ya kan? Kenapa anak pertama ada mulut di atasnya? Karena anak pertama dianggap sebagai juru bicara keluarga. Ya kan? Anak pertama juru bicara keluarga. Makanya anak pertama ada huruf mulut di atasnya. Terus teman-teman tahu nggak apa yang menarik? Ini anak pertama, ya kan? Xiong. Ini kata cruel atau violent atau kejam. Sama Xiong juga, cuman nadanya berbeda. Ini mirip dengan kakak pertama, mirip nggak? Tapi ada cross-nya kan, ada salibnya kan, ada tandanya kan. Kalau teman-teman Google kata kejam, yang pertama kali paling kejam di kitab Kejadian, siapa yang paling kejam? Suster pasti tahu. Kain, karena membunuh Habel. Kejam kan? Setelah Kain membunuh Habel, Tuhan bicara sama Kain kan? Tuhan bilang, terus dia bilang ini, aduh Tuhan, aku pasti dibunuh orang. Karena aku bunuh adikku, aku pasti dibunuh orang ya kan? Terus Tuhan bilang apa? Saya kasih lihat ayatnya ya. Dikasih tanda, aduh saya mana ayatnya? Aduh ayatnya lupa, ketinggalan. Pokoknya nanti baca ya. Tuhan bilang, aku kasih tanda deh supaya gak dibunuh orang ya kan? Nih, kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain. Ia jangan dibunuh oleh siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi di hadapan Tuhan, ia menetap di tanah Nob. Jadi Kain dikasih tanda supaya nggak dibunuh kan? Tanda, ada tandanya. Makanya cruel atau kata yang apa tuh yang naik tadi itu, kata yang violent itu kejam, seperti anak pertama, tapi ada tandanya di atas. Lihat nggak? Mirip ya. Jangan bilang kebetulan. Kebetulan saya banyak sekali tuh hurufnya ya. Oke, saya cepetin ya. Ini perayaan Chinese New Year. Hari Raya orang Yahudi. Hari Raya orang Yahudi, Rosh Hashanah. Itu selalu dimulai dengan niup sangkakala, makan yang manis-manis, dan bersukacita. 2 minggu lalu, bacaan kita diambil dari kitab Nehemia, betul? Ketika kitab itu dibaca oleh Esra, maka ketika dibaca dari pagi sampai sore, terus Tuhan bilang sama si Nehemia, bilang sama umat, 1 menit aja, bahwa hari ini hari sukacita, bersukacitalah, makan yang sedap-sedap, makan yang manis-manis, ya kan? Hari raya orang Yahudi, makan yang manis-manis, makan yang sedap-sedap, terus tuh mesti ngucapin berkat. Chinese New Year, kita ngomong yang manis-manis enggak? Kita makan yang manis-manis enggak? Ada bunyi-bunyian yang kayak sangkakala enggak? Ada. Harus ngucapin berkat enggak? Suster kalau tahu ya, orang Chinese kalau ketemu itu bukan ngomong selamat tahun baru, bukan. Kita mesti ngomong Kyong Hee, Sing Nian Kuai Le, Wan Se Rui.
Artinya apa? Diberkatilah engkau, makin beruntung, makin cakep, makin bagus, usaha maju, usaha ngomongin berkat seperti orang Yahudi. Gereja Katolik setiap tanggal 1 Januari, mau tahun A, tahun B, tahun C, bacaannya sama. Selalu diambil dari bilangan 6. Diberkatilah engkau, Tuhan akan melindungi engkau, Tuhan akan menyaring engkau dengan wajahnya, Tuhan akan memberkati engkau menghadapkan wajahnya. Diulang-ulang gak setiap tahun? Diulang-ulang. Kenapa setiap tanggal 1 harus dibacakan ayat ini? Karena kita hidup, kita orang Kristen, bukan kuat, bukan gagah. Betul? Kita bisa makin maju, makin baik, itu semua berkat dari Tuhan. Alkitab mengatakan, gak usah kamu bersusah payah cari uang banting tulang. Alkitab gak ngajari kita males. Tapi berkat itu diberikan Tuhan kepada yang dikasihinya pada waktu ia tidur. Alkitab malah ngomong begini, kenapa arti tidur itu? Tidur ini bukan berarti tidur ngorok ya. Ini rest in God. Resting in God. Artinya apa? Mengandalkan Tuhan. Nyangkut sama Tuhan, nemplok sama Tuhan. Tuhan bilang, Alkitab bilang apa? Amsal 10:22, berkat Tuhan yang menjadikan orang kaya, susah payahmu tidak menambahinya. Saya rasa Chinese New Year kalau saya rasa Indonesia juga sama, Indonesia, Hong Kong, Singapura, pastor memberikan berkat. Yang diberkati angpau atau jeruk? Yang benar yang mana? Jeruk. Kenapa yang diberkati jeruk bukan angpau? Coba ada yang angkat tangan. Terakhir, Awi. Kenapa yang diberkati jeruk bukan angpau? Berdiri. Jeruk dimakan salah. Enggak. Jeruk dipakai, jeruk itu lambang emas. Jeruk itu warnanya kuning, warna emas. Jadi ketika orang Kyonghi, jeruk itu dibawa untuk ngucapin berkat. Dan jeruk itu dipakai untuk memberkati. Makanya para pastor memberkati jeruk. Jeruk ini dipakai untuk paicnya, painien, dibawa ke rumah mertua, dipakai untuk ngucapin berkat. Kita orang Kristen hidup dari berkat Tuhan. Oke, saya rasa itu aja ya teman-teman. Ya. Semoga tahun ini menjadi tahun yang diberkati. Amin. Ini Fu. Oke lah. Terima kasih.